Kak Birbi mungkin sebagai seorang public figure juga sebagai sekarang semakin banyak nih Kak kayaknya kiprahnya di dunia lawyer gitu. Iya. Seperti apa? Ya alhamdulillah kan gini ya, aku itu kan lulus 2016. Banyak orang kan kemarin-kemarin ada nggak sih berita acara sumpah, tapi memang aku tuh kan orang yang nggak pernah mau show off sebenarnya. Aslinya gue tuh pemalu banget jujur ya. Jadi pada saat aku ujian PKPA, ya aku tuh kesayangan Presiden KAI Pak Cucu. Sampai hari ini pun setiap hari Pak Cucu selalu motivasi aku, Pak Presiden langsung yang kamu itu pasti bakal sukses dari awal nih ya, dari tahun 2016. Kamu pasti bakal sukses. Kamu harus show off di luar kalau kamu tuh pengacara. Aduh Pak, aku bilang saya nggak pede, ya kan? Karena kan ibaratnya gini loh, dunia lawyer ini kan apa ya, dunia hukum ya kan, benar-benar yang straight gitu. Sementara kan aku tipe orang yang suka bercanda, suka humor gitu kan, sebenarnya pemalu gitu. Tapi karena aku mungkin punya attitude yang baik, sehingga aku tuh selalu menghormati seluruh senior aku. Jadi itulah yang membuat aku akhirnya maju. Alhamdulillah sampai hari ini aku juga diminta Pak Presiden untuk menjadi pengurus Kongres Advokat Indonesia untuk DKI Jakarta. Nanti juga akan ada Rakernas di Bali tanggal 30 Mei itu juga besar-besaran. Ya alhamdulillah sekarang kiprah aku diangkat jadi ketua Srikandi Laskar Merah Putih. Terus sekarang juga aku juga kan memang sudah berjalan ya law firm aku Kumala Lubis and Partners. Aku juga dibantu partner aku, senior aku Bang Denny Lubis, karena kita kalau namanya menjadi pengacara nggak bisa sendiri, ya kan? Jadi kita harus menggandeng partner. Nah enaknya nih kalau dunia pengacara kita bisa bekerja sama lawyer-lawyer rekan-rekan yang lain dalam menangani kasus. Nah kemarin mungkin heboh ya kan, viral tiba-tiba Barbie membela ya kan kasus pencabulan. Sebenarnya jujur aja, aku membela itu bukan berarti aku setuju. Sekali lagi aku selalu bilang, karena itu heboh banget aku sampai dihujat. Justru aku tuh pengen tahu backgroundnya kenapa sih orang ini bisa melakukan pencabulan. Dan itu kan akhirnya viral gitu. Paling tidak orang tuh harus tahu, nih Barbie ini udah sidang gitu loh. Itu satu pesannya. Jadi kan ketika mereka tuh kaget banget ya kan. Dan ini menjadi atensi. Ternyata sampai ke Ibu Wakil Presiden juga sampai memperhatikan gitu. Jadi aku juga ya terima kasih banget ya sekarang ini apapun itu kan aku harus profesional ya kan. Siapapun klien aku tetap akan membela gitu maupun yang salah atau benar karena memang kita kan dilindungi oleh undang-undang karena memang profesi pengacara memang harus membela klien apapun itu. Tapi pada dasarnya aku tidak setuju dengan perbuatan itu. Nah, alhamdulillah aku juga sekarang ada kasus juga. Ini juga seorang perempuan yang sebetulnya beliau ini adalah korban tapi kok malah jadi divonis bersalah gitu. Kita doain aja nih makanya pergerakannya saat ini yang penting semua rekan-rekan media, teman-teman semua udah tahu bahwa oh ternyata Barbie itu nggak halu lagi, ternyata Barbie itu benar-benar jadi pengacara, ternyata Barbie itu punya law firm sendiri. Ya mungkin ini udah saatnya aku publish gitu. Tapi mungkin apa harus jadi pengacara seorang pencabulan untuk bisa dapat atensi orang? Sebenarnya enggak juga, karena kasus kan banyak. Jadi gini loh, viral itu kan nggak gampang gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang lihat momen gitu loh. Selama ini aku nanganin kasus apa aja, orang tetap aja mencibir, kasus apa sih lo, nggak ada yang perhatikan. Giliran yang pencabulan baru pecah. Nah, pecahnya itulah yang kita harus ambil. Nah, itu loh paling tidak, orang tahu nih Barbie udah pengacara gitu loh. Tapi yang sekali lagi, aku tetap profesional ketika seorang Barbie menjadi kuasa hukum, ya aku tetap harus membela klien. Tapi ketika aku menjadi Barbie, ya aku tetap berbicara dengan santai, bercanda gitu. Jadi ya inilah dua dunia yang berbeda yang nggak semua orang bisa ya kan, apalagi aku seorang perempuan. Makanya selalu Pak Presiden KAI, kamu bakal sukses, kamu bakal hebat. Aku selalu dimotivasi sampai dengan hari ini. Jadi ya alhamdulillah berkat rekan-rekan media, teman-teman partner-partner aku juga, senior-senior aku yang aku sangat hargain. Alhamdulillah sekarang sedikit banyaknya orang udah mulai tahu kiprah aku. Doain aja mudah-mudahan aku bisa seperti Bunda Elsa Sarif, karena aku juga sekarang wakil sekjennya dari Bunda Elsa Sarif untuk Perkumpulan Advokat Indonesia. Bicara soal sama perempuan, kenapa tidak akhirnya memilih jadi lawyer pihak korban ketimbang dari si pelaku ini? Karena kontroversi itu penting sih kalau menurut aku ya. Iya, aku suka yang kontroversi. Karena apa? Memang kan gini, orang tuh terkenal karena kontroversi.
Kalau aku nggak nanganin itu mungkin orang juga siapa sih Barbie nggak menarik gitu loh. Jadi itulah sisi uniknya aku yang orang tuh nggak bisa. Orang tuh kalau mau kayak Barbie susah, brandingnya gue tuh susah banget. Satu, branding berlian, kita dibilang berlian palsu. Kedua, bilang advokat, dibilang advokat palsu. Terus apa lagi? Dibilang mukanya muka palsu, mukanya plastik, ya kan? Terus apa lagi? Semuanya tuh palsu, tapi rating Barbie itu nomor 1 gitu kan. Bentar lagi mau dapat award, bentar lagi aku juga mau tinju. Di tanggal 12 Juni aku akan melawan Irma Darmawangsa. Dia akan pertandingan tinju selebriti dan itu akan pecah banget. Jadi aku tuh akan membuktikan hal-hal yang nggak mungkin tuh tapi di Barbie tuh mungkin gitu loh. Itulah uniknya. Makanya kayak aku kan, orang bilang Ratu Halu tuh, ih malu. Enggak, Ratu Halu the one and only. Itu legend banget. Kenapa Boy William tuh sampai hari ini terus Barbie, Barbie, Barbie. Terus selalu. Aku tuh, apa namanya, selalu diajakin, yuk bikin konten, yuk ini, itu. Uya Kuya juga sama. Jadi gini loh, kita orang yang punya konsep, dan orang nggak bisa ngikutin. Nah, itu yang mahal. Jadi kan banyak orang artis cuman menter-menter ya. Contoh kayak zaman sekarang, cewek ya seksi-seksi doang di TikTok ya kan, tapi nggak ada isinya. Jangan kayak gitu. Lo harus benar-benar punya something yang kamu harus berani. Kamu harus berani maju, berani ambil resiko. Kayak gitu kan kontroversi, resiko kan. Oh, kasus pencabulan, tapi orang tahu tuh Baby udah jadi lawyer, udah terus so what gitu. Tetap aja aku dilindungi undang-undang, tetap kakakku kan udah tanda tangan kuasa hukum, ya aku tetap akan membela. Tapi hati nurani tidak membela, hati nurani hancur sekali karena seandainya itu terjadi dengan anak gue juga aduh gila ya, nggak ngebayang gitu. Makanya itulah yang kenapa aku mau ambil, karena aku ngerasain banget korban-korban. Nanti kan sidang lagi tanggal 17, pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok. Berarti